Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 dengan anggota Pasca Kristina, Dilen Tania Lara, Semoga Fitriana, Ria Febriani, dan Syarifah Miftahul Yufah. Nah, pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi, kelompok kami akan membahas subkelas Lilidae. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjut ke materinya. Untuk materi yang pertama adalah pengertian dari subkelas Lilidae. Nah, subkelas Lilidae ini merupakan kelompok tumbuhan yang berhabitus herba, semak, ataupun pohon yang umumnya hidup terestrial atau epifit dan jarang sekali yang akuatik. Nah, subkelas Lilidae ini terdiri dari dua ordo, di mana ordo yang pertama itu ada ordo Liliales dan ordo yang kedua adalah ordo Orchidales. Serta terdiri dari 15 familia dan kurang lebih dari 25.000 spesies, di mana di antara anggota-anggotanya itu 80%-nya merupakan anggota dari familia Liliaceae dan Orchidaceae. Baiklah, kita lanjut masuk kepada morfologi dari ordo Liliales. Nah, yang pertama itu ia berupa terna perennial, kemudian mempunyai rimpang, umbi sisik ataupun umbi lapis, terkadang juga berupa semak ataupun perdu, bahkan ada beberapa yang berupa pohon, dan ada pula yang merupakan tumbuhan memanjat. Kemudian bentuk daunnya umumnya mempunyai pertulangan sejajar atau linier, dan pada bunganya itu terdapat hiasan berupa tenda bunga yang menyerupai mahkota. Nah, di samping ini ada contohnya, yaitu bunga tulip dengan nama Latin Tulipa gesneriana. Nah, kita lanjut pada ordo Liliales ini terdapat beberapa famili yang mempunyai morfologi tersendiri, di mana pada famili Liliaceae itu mempunyai habitus terna atau herba dengan rimpang atau umbi lapis. Kemudian ia mempunyai bunga yang berukuran kecil hingga besar dengan warna yang menarik. Lalu pada famili Iridaceae ia mempunyai bentuk daun pipi memanjang, serta karangan bunganya adalah racemosa. Kemudian perintariumnya terdiri atas tenda bunga yang menyerupai mahkota. Lanjut pada famili Aloeaceae, ia mempunyai habitus terna atau herba dengan rimpang yang melayap atau berbentuk umbi. Kemudian daunnya besar, tunggal dan atau bergerigi. Bentuk bunganya majemuk dengan bentuk payung yang terdapat pada bagian terminalnya. Lalu famili Veloziaceae, di mana ia merupakan herba yang berkayu dengan batang yang tebal, kemudian daunnya berbentuk lancet dengan ujung, dan bunganya terpisah-pisah pada tangkai yang panjang serta berwarna yang menarik. Kemudian famili yang selanjutnya adalah famili Thacaceae, di mana famili ini juga merupakan ternak atau herba yang berkayu dengan rimpang yang berbentuk umbi, kemudian daunnya berukuran besar dengan macam daun atau bentuk daun tunggal dan bergerigi. Lalu ada famili Dioscoraceae, di mana famili ini memiliki habitus terna dengan cara hidup memanjat dengan rimpangnya atau umbi di dalam tanah yang kaya akan tepung. Jadi ia bisa memanjat, serta terkadang ia juga mempunyai rimpang atau umbinya. Kemudian macam daunnya tunggal dengan bentuk cordatus. Lalu pertulangan daunnya menjari ataupun melengkung. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah famili Philidraceae, di mana famili ini memiliki bentuk daunnya spiral dan distika. Kemudian kelopak bunganya atau kaliksnya berwarna putih atau kuning. Selanjutnya adalah famili Pontederiaceae,
di mana ia memiliki bentuk daun bulat, telur, atau lanset. Selanjutnya adalah famili Cyanestraceae, di mana ia memiliki bentuk daun lanset juga atau bulat telur dengan tepi daunnya rata. Baiklah, itu saja. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Dilantani Laras akan menjelaskan mengenai morfologi dari ordo Orchidales. Nah, ordo Orchidales ini sebagian besar berhabitus terna atau herba yang hidup sebagai epifit. Daun dengan bentuk yang beraneka ragam, biasanya tersusun dalam 2 baris, sering agak tebal berdaging. Bunga biseksual dengan simetri bunga yang zigomorf, sebagian kecil aktinomorf. Nah, adapun contoh spesies dari ordo Orchidales ini yaitu Dendrobium canalicatum. Nah, ordo Orchidales ini memiliki 2 famili, yaitu yang pertama famili Burmaniaceae yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu sebagian besar hidup sebagai saprofit, batangnya memiliki daun-daun kecil seperti sisik yang tersebar. Spesies yang bukan saprofit mempunyai daun-daun yang tersusun sebagai roset akar, periantium berwarna biru atau putih. Yang kedua yaitu famili Orchidaceae, yaitu bersifat epifit atau menumpang pada tumbuhan lain. Selain itu, ada juga yang saprofit atau terestrial. Batangnya memiliki daun, namun ada yang tidak memiliki daun. Pangkal batangnya seringkali menebal membentuk umbi semu. Akarnya mengandung klorofil yang berfungsi sebagai alat untuk asimilasi. Selanjutnya, struktur dari subkelas Lilidae. Yang pertama, daun tunggal berkumpul menjadi roset akar. Hiasan bunga merupakan tenda terdiri dari 6 daun tenda bunga dan kebanyakan jelas tersusun dalam 2 lingkaran. Benang sari 6 berhadapan dengan daun-daun tenda bunga. Tangkai sari bebas atau berlekatan. Kepala sari beruang 2 membuka dengan celah membujur. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam. Kebanyakan beruang 3 dengan tembuni di sudut-sudut ruang. Buahnya berupa buah kendaga atau buah buni. Nah, selanjutnya sifat biologi dari subkelas Lilidae. Yang pertama, merupakan tumbuhan monokotil. Daun pada umumnya dengan pertulangan sejajar atau linear. Habitusnya ada yang herba, semak, bahkan pohon. Anggota subkelas Lilidae pada umumnya hidup terestrial atau epifit. Sistem perakarannya adalah perakaran primitif adventitif. Bunga umumnya hypogynous, perhiasan bunga dalam 2 lingkaran 3×3 dan seringkali keduanya petaloid. Stamen pada umumnya 1, 3 atau 6, jarang 2, 4 atau lebih dari 6. Gynosium pada umumnya terbentuk dari 3 karpel, plasentanya axillaris atau parietalis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Pasina, sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang reproduksi Lilidae. Jadi berikut gambar reproduksi Angiospermae, di mana reproduksi pada Lilidae secara umum dapat dikelompokkan menjadi bunga biseksual dan bunga uniseksual. Caryophyllaceae, bagian dari Angiospermae, memiliki siklus hidup yang sama dengannya. Jadi di mana gamet betina dibentuk di ovum atau biji di dalam bakal biji atau kantung lembaga. Pada bagian ini terdapat sel induk megaspora atau sel induk kantung lembaga yang diploid. Sel ini akan membelah secara meiosis dan membentuk 4 sel yang haploid. 3 sel akan mereduksi dan lenyap, tinggal 1 yang berkembang. Selanjutnya, sel ini membelah secara mitosis 3 kali dan terbentuklah 8 sel. Dari sel yang 8 ini, 3 sel akan bergerak menuju arah yang berlawanan dengan mikrofil. 2 sel lainnya menjadi kandung tembaga sekunder dan 3 sel terakhir menuju ke dekat mikrofil. Dari 3 sel yang terakhir ini, 2 menjadi sinergit dan 1 sel lagi menjadi sel telur. Dalam keadaan seperti ini, kandung lembaga sudah masak dan siap untuk dibuahi. Butik yang sudah masak biasanya mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari.
Nah, selanjutnya taksonomi Lilidae. Subkelas Lilidae terdiri dari 2 ordo, yaitu Liliales dan ordo Orchidales, dan kurang lebih 25.000 spesies. Lebih dari 80% spesies merupakan anggota familia Liliaceae dan Orchidaceae. Pertama itu yaitu ordo Liliales, di mana memiliki 15 family, yaitu Pilideraceae, Pontederaceae, Hemoderaceae, Cyanasteraceae, Liliaceae, Iridaceae, Velociaceae, Aloeaceae, Agavaceae, Xanthorrhozaceae, Hanguanaceae, Taccaceae, Stemonaceae, Smilaceae, Diosoraceae. Selanjutnya itu ada APG2, yaitu Alstromeriaceae, Campinemetaceae, Solsisaceae, Sorciaceae, Liliaceae, Melanthiaceae, Petermaniaceae, Pilesiaceae, Ripogonaceae, dan Smilaceae. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ordo Liliales. Ordo Liliales ini terbagi menjadi beberapa famili. Di antaranya yaitu famili Liliaceae. Famili Liliaceae merupakan tumbuhan berhabitus terna, rimpang dan umbi lapis, kadang-kadang semak atau perdu, berupa tumbuhan memanjat. Daunnya tunggal dan juga tersebar, bunganya beraturan dan kerap kali berkelamin 2. Benang sarinya berjumlah 6 dan kadang-kadang juga berjumlah 8. Tertancap pada dasar bunga ataupun pada tenda bunga. Benang sarinya biasanya bebas, memiliki kepala putik rata atau bertaju 3. Bakal buah kerap kali seluruhnya menumpang, beruang 3. Biji 1 dan lebih tiap ruang. Buahnya pecah ataupun kadang-kali tidak. Buahnya serupa dengan buah buni ataupun buah kering. Contoh dari famili Liliaceae yaitu Lilium longiflorum. Taksonomi dari Lilium longiflorum yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Liliales, familinya Liliaceae, genusnya Lilium, dan spesiesnya Lilium longiflorum. Ini merupakan gambar bunga dari spesies Lilium longiflorum. Selanjutnya yaitu famili Agavaceae. Famili Agavaceae ini anggota tumbuhannya tumbuhan monokotil yang beradaptasi di daerah yang hangat dan juga kering. Tanaman ini seringkali memiliki roset daun dan menghasilkan rimpang. Daunnya paralel berurat dan biasanya muncul panjang dan juga runcing, sering dengan duri yang mengeras di ujung dan kadang-kadang dengan duri tambahan yang tumbuh di sepanjang sisi daun. Beberapa tumbuhan tumbuh secara vegetatif selama bertahun-tahun, kemudian berbunga dan mati. Contoh tumbuhan dari famili Agavaceae yaitu Agave attenuata. Taksonomi dari Agave attenuata yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Asperagales, familinya Agavaceae, genusnya Agave, dan spesiesnya Agave attenuata. Selanjutnya famili Iridaceae. Tumbuhan famili Iridaceae umumnya terna perennial dengan akar-akar yang tumbuh dari rimpang umbi sisik atau umbi lapis. Daun-daun pipih memanjang tersusun sebagai roset akar atau bertunggangan pada batang dalam 2 baris, berupih dan pada pangkalnya. Bunganya banci. Kebanyakan tersusun dalam rangkaian yang bersifat rizomosa, seringkali tampak sangat indah dan juga menarik. Contoh dari famili Iridaceae adalah Iris germanica. Taksonomi dari Iris germanica yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Asperagales, familinya Iridaceae, genusnya Iris, dan spesiesnya Iris germanica. Ini merupakan contoh dari tumbuhan Iris germanica. Selanjutnya masuk pada ordo yang kedua yaitu ordo Orchidales. Ordo Orchidales termasuk tumbuhan berhabitus herba ataupun terna yang hidup sebagai epifit, kadang-kadang sebagai sapropit atau terestrial dengan terdapat badan-badan yang merupakan adaptasi terhadap kekurangan air.
Daunnya dengan bentuk yang beraneka ragam, biasanya tersusun dalam 2 baris, seringkali agak tebal dan berdaging. Bunganya bunga banci, zygomorph, dan seringkali actinomorph. Bakal buah tenggelam dan kebanyakan beruang satu dengan banyak bakal biji pada tembuni yang terletak pada dinding. Menurut sistem klasifikasi Corniquist tahun 1981, ada 4 suku yang termasuk ke dalam ordo Orchidales, yaitu Geosyridaceae, Burmanniaceae, Corsicaceae, dan Orchidaceae. Dalam sistem klasifikasi APG 2 tahun 2003 dan modifikasi lanjutan, kelompok ini tidak lagi digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fahmsulfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ordo Orchidales dan familia Orchidaceae. Nah, ordo Orchidales ini termasuk tumbuhan berhabitus herba atau ternak yang hidup sebagai epifit, kadang-kadang sebagai sapropit ataupun terestrial. Dan terdapat bahan-bahan yang merupakan adaptasi terhadap kandungan air. Nah, menurut sistem klasifikasi Cronquist 1981, ada 4 suku yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah Geosyridaceae, Burmanniaceae, Corsicaceae, dan Orchidaceae. Nah, jadi yang sini kami akan jelaskan yaitu pada famili Orchidaceae. Famili Orchidaceae termasuk tumbuhan berhabitus seperti yang saya jelaskan tadi, ternak perennial dengan perwakan yang beraneka ragam, hidup sebagian besar sebagai epifit, ada yang sebagian besar sebagai sapropit, ada pula terestrial, mempunyai rimpang, akar yang seperti umbi tetapi bukan seperti umbi lapis ataupun umbi sisik, batang berdaun atau tidak, pangkalnya seringkali menebal membentuk umbi semu pseudobulbi. Nah, di sini kami mengambil contohnya dari anggrek. Nah, berikut klasifikasi dari ordo Orchidales pada famili Orchidaceae. Kingdom Plantae, Divisio Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Orchidales, familia Orchidaceae, genus Phalaenopsis, spesies Phalaenopsis amabilis. Gambarnya di samping ini, teman-teman, manfaat dan kerugian dari Lilidae. Nah, di sini kami akan mengambil contoh dari contoh gambar, yaitu di sini adalah contoh gambarnya adalah Allium cephea atau yang dikenal dengan bawang merah. Nah, ordo Liliales dari famili Liliaceae, kerugiannya tidak ada. Manfaatnya yaitu Rhinum asiaticum atau bunga bakung, daun, buah, dan akarnya digunakan sebagai obat. Allium cephea digunakan sebagai bumbu. Allium pustulosus atau bawang daun bumbu digunakan untuk bumbu ataupun sayuran. Allium corum atau bawang prei, bulbus digunakan untuk bumbu masak. Allium sativum atau bawang putih digunakan untuk bumbu ataupun obat. Allium soenoprasum digunakan untuk sayuran. Asparagus officinalis, daun mudanya digunakan untuk sayuran. Selanjutnya, kita masuk ke ordo Liliales pada famili Agafaceae. Kerugiannya tidak ada. Manfaatnya yaitu Agave americana atau nanas seberang digunakan sebagai hiasan atau serang dan tali. Agave canulata dimanfaatkan sebagai tali. Cordylin fructiosa digunakan sebagai batas pemilik lahan, tanaman kuburan, dan obat demam. Cordylin terminalis digunakan sebagai tanaman hiasan. Folianthes tuberosa atau sedap malam digunakan sebagai hiasan, namun ada juga digunakan sebagai penambah bumbu pada sup makanan.
Selanjutnya, Yucca gloriosa digunakan sebagai hiasan. Selanjutnya, Ordo Liliales pada famili Iridaceae. Kerugiannya tidak ada, manfaatnya Gladiolus sp. digunakan untuk mengobati radang tenggorokan, gusi bengkak, hepatitis, gangguan pencernaan, mual dan perut kembung, radang ginjal, sembelit atau susah buang air besar, rematik, luka terpukul, dan radang kulit bernanah dan bisul. Selanjutnya, Ordo Acidales dari famili Orchidaceae. Kerugiannya tidak ada, manfaatnya Acreopsis javanica atau nama lainnya sakang bawang. Akarnya digunakan sebagai obat demam. Aerides odorata atau anggrek lili digunakan sebagai tumbuhan hias. Ofostasia nuda atau nama lainnya kencing panduk digunakan sebagai obat diare. Bulbophyllum benedicti digunakan sebagai tanaman hias. Dendrobium salacense daunnya digunakan sebagai obat. Dan terakhir, Godiera rubicunda digunakan sebagai obat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.